Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la
quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami muliakan Ketua Yayasan Adzikir Pemberan yang ingin dijaga, yang saya muliakan pengawas madrasah Kecamatan Peragaan, Bapak Boti dan Bapak kami, yang saya hormati rekan-rekan pengurus KKMI dan KKRA Kecamatan Peragaan, serta Bapak Ibu Kepala RAMI se-Kecamatan Peragaan. Alhamdulillah, kita bersyukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat ampunan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga akan terlimpah curahkan kepada Rasul junjungan Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa kesejahteraan ke seluruh alam. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini akan dilaksanakan kegiatan rutin bulanan rapat koordinasi dan evaluasi kelompok kerja Pondok Atfal dan kelompok kerja Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Peragaan. Kebetulan hari ini bertempat di RA Adzikir Pemberan. Adapun acara yang berlangsung pada kegiatan ini tadi sudah diawali dengan pembukaan pembacaan Yasin bersama, tapi tak kesananya kita buka kembali acara ini dengan pembacaan, dengan berharap barokah dengan pembacaan Ummul Quran bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Berikutnya mari kita ikuti sambutan selamat datang dari Ketua Yayasan Adzikir. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Junaidi Kaka. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Pengawas Kecamatan Peragaan, yang kami hormati pula di samping saya Ustaz Adi, ini senior kami di Pesantren Al-Amin. Yang kami hormati seluruh pimpinan, kepala sekolah, kepala madrasah RAMI se-Kecamatan Peragaan yang tergabung dalam kelompok kerja MIRA se-Kecamatan Peragaan. Yang kami hormati Ustadzah RA Adzikir yang sebagian mungkin yang hadir. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini dalam suasana yang cukup cerah, alhamdulillah kita dapat bertemu di Mushola Adzikir untuk yang beberapa kalinya, entah karena ini saya baru pertama istilah Maduranya nyamporen semu gak ditok, forum gak ditok, nasabah dihubungi oleh Kepala RA Adzikir. Kemarin juga sempat menghadiri juga kelompok kerja yang SD.
Alhamdulillah, kami ucapkan selamat datang. Kemudian kami mohon maaf apabila ada suguhan atau pelayanan sambutan yang kurang baik, yang kurang sopan atau yang tidak memenuhi selera bapak-bapak, ustadz sekalian. Sebenarnya RA Zikir sudah lama didirikan tahun 1993, diawali dari niatan almarhum Ki Jamal. Saya hanya meneruskan, bukan saya yang merintis. Jadi kami berusaha menjaga amal jariah beliau saja. Diawali dari niatan supaya anak-anak sekitar rumah itu, karena pada tahun 93 sudah ada budaya anak kecil, anak usia dini lebih suka nonton televisi habis maghrib daripada mengaji. Akhirnya gimana kalau ngajinya dirubah pagi kayak orang sekolah. Awalnya niatnya seperti itu, dan kebetulan niatan itu disambut baik oleh Pak Hasan. Di pasar itu setiap sore ada semacam semi madrasah anak-anak kecil yang mengaji itu. Kemudian gimana kalau dipindah, katanya, disatukan ke Azikir. Waktu itu muridnya sangat terbatas, bangku yang dipakai juga hasil dukungan dari majelis almarhum yaitu Al-Fatmah, yaitu Musarraf, itu yang mendukung. Kemudian ada serambi rumah yang dipergunakan untuk jadi kelas. Dari sana sebenarnya awalnya. Kemudian beliau menyusun sendiri kurikulum semacam Iqra, tetapi bukan Iqra yang dipakai kurikulumnya. Kemudian menyusun lagu-lagu bersama ponakannya Ustadz Amin Muzadi, menyusun lagu-lagu, yaitu yang diajarkan sampai sekarang. Alhamdulillah dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dengan melewati berbagai rintangan dan goncangan dan ujian, alhamdulillah sampai saat ini warisan beliau bisa kami jaga. Mudah-mudahan dengan terus terjalinnya silaturahmi pimpinan RA Zikir dengan pimpinan RA yang lain dapat menambah keberkahan baik bagi Zikir sendiri ataupun bagi lembaga-lembaga yang lain, semata-mata untuk tujuan memajukan pendidikan, mendidik masyarakat dari sejak usia dini hingga lanjut usia. Karena kata Ki Jamal, kalau sekolah SMP, SMA atau orang kuliah itu mungkin lebih mudah diajari, dan tetapi sekalipun mudah diajari dan lebih mudah mengerti nasihat ataupun ajaran dari guru, tetapi sangat sulit untuk merubah apa yang sudah tertanam di dasar dari kecil. Makanya Ki Jamal kemudian memilih pendidikan usia dini, karena sedini mungkin penanaman nilai-nilai dasar itu bisa dibentuk, karena itu bibitnya. Terus ada seolah kesan, gimana kok anak kecil sudah bisa baca Quran, kemudian sebagian sudah bisa baca Quran, Quran dan Quran, bisa baca Latin, bisa juga mengaji. Apa tidak terlalu dipaksakan atau berat? Ketika itu ada semacam ungkapan seperti itu, karena
nol kecil nol besar sudah bisa jalan ngajinya. Terus yang dihafalkan doa-doa sebelum makan, sebelum itu kan pelajaran tingkat MI ataupun lanjutan ketika itu. Deminya beliau ini hafal lagi, hafal tak ngerti tak apa sering. Jadi beliau merasa ketika sudah sepuh yang teringat itu hafalan yang masih madrasah. Jadi kata beliau, engkau mensemontuk sebagian saya ingatkan pengajian, tapi mensekikana sekian yang dinatomkan yang itu membekas sampai usia lanjut. Jadi mudah-mudahan ini menjadi dasar katanya, walaupun nanti SD, SMP terlupakan, mudah-mudahan setelah sepuh ingat kembali ke guru-guru masih TK, masih RA, masih MI. Itu yang membekas pada setiap pengalaman, yang membekas pada setiap orang. Jadi mudah-mudahan ini menambah keberkahan, menjadi tiang agama, menjadi pertahanan di tengah guncangan kemajuan peradaban yang entah ini kedepannya seperti apa model pendidikan di negara kita ataupun di dunia. Karena banyaknya penemuan-penemuan dan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh para ilmuwan. Mudah-mudahan kesederhanaan RAMI ini tetap menjadi dasar penyangga, tiang, fondasi kekuatan pendidikan Islam khususnya di Kecamatan Peragaan, umumnya di Kabupaten Sumeneb. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadi ikatan yang baik, menjadi kelompok kerja yang terus dijaga menjadi kekuatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Dari apa yang dipaparkan kita bisa mengambil pelajaran bahwa al-dzikir dulu juga harus merangkak, tidak berlari seperti sekarang. Karena sekarang al-dzikir sudah mungkin dari segi jumlah siswa RA itu terbesar di mana, apalagi sekarang kepalanya aku betul untuk RA ini. Timur pada bawah, masih sebab ya ada al-dzikir selain sendiri yang bocor. Ya, jadi yang muridnya harus sedikit semangat. Ya, insya Allah nanti juga akan besar pada waktunya. Baiklah, berikutnya kita ikuti sambutan dan pengarahan bimbingan pembinaan dari pengawas tata madrasah kepada Pak Odi yang mengambil, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Al-Zikir, juga tak lupa teman sejawat saya pengawas RAMI Pak Keun, Bapak Kamil, segenap staf dan jajaran KKM RAMI yang saya cintai.
Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam rangka rutinan. Jadi rutinan ini sebenarnya dulu terpisah seingat saya selama saya di Praga. MI, RA. Lalu yang terjadi seingat saya dan setahu saya yang rutin itu KKN MI. KKN RA juga berjalan, hanya saja setelah saya ikuti zaman Pak Sinal dulu, yang datang itu aja. Benar ibu-ibu ya? Ya tentunya dapat dimaklumi karena memang ibu-ibu kepala RA banyak yang merangkap jabatan maksud saya. Akhirnya belakangan inisiasi yang dimunculkan oleh KKN MI sangat tepat digabung. Awal-awal digabung kayaknya ibu-ibu juga masih ogah-ogahan untuk datang. Tapi insya Allah dengan power yang dimiliki oleh Bu Fik pada pagi hari ini, insya Allah hari ini terbanyak yang datang. Berarti Bu Fik punya power. Kakak ini itu masalah harus sebutkan kakak ini itu macam-macam. Tapi semua ini adalah barokah, sehingga mau tidak mau barokah itu akan datang dengan sendirinya. Bapak Ibu yang saya hormati, menyimak apa yang dijelaskan oleh Ketua Yayasan Adzikir tadi, saya ingin menyimpulkan bahwa RA ataupun MI yang ada di bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian itu adalah merupakan cita-cita mereka, cita-cita para leluhur. Mereka tanpa disuruh apa, tanpa disuruh siapa, dengan hati nurani, karena itu merupakan tuntutan batin, tuntutan bagi masyarakat sekitar, terjadilah apa yang terjadi. Maka alangkah naif ketika peluang ini kita sia-siakan begitu saja. Artinya apa yang kita miliki hari ini adalah sesuatu yang merupakan aset bagi khususnya untuk Kecamatan Praga. Tanpa disikapi dengan semangat yang tinggi, tentu ini merupakan hal yang sia-sia. Maka dari itu, marilah kita rangkum apa yang ada di depan kita. Tanamkan rasa memiliki, tanamkan rasa dedikasi pada apa yang kita tekuni. Sering saya komentari teman-teman kepala RI ataupun RA, bahkan kepada guru-guru, bahwa di sekolah itu tidak hanya transformasi, tapi di situ ada dedikasi. Ketika dedikasi benar-benar kita miliki, maka insya Allah dedikasi yang dimaksud tentunya rasa memiliki itu tadi. Jadi sekolahan saya lihat lebih dulu itu sekolahnya Bu ini atau Kiai ini, tapi sekolahan milik kita juga.
murid kita yang kita ajari itu benar anak tetangga, tapi itu anak kita juga. Itu yang dimaksud dengan rasa dedikasi dan seterusnya dan seterusnya. Itu sekedar menyambung dari apa yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Al-Zikir. Sekarang saya beralih dengan agenda kita pada pagi hari ini. Saya tidak tahu Bapak kami punya agenda apa, tapi yang jelas berkenaan dengan kegiatan kita. Sementara dalam minggu ini saya fokus pada kegiatan, maaf ibu-ibu, kegiatan Dharma Wanita. Dalam minggu ini, tepatnya tanggal 5, Dharma Wanita Kabupaten itu punya acara agenda pengukuhan dan sosialisasi moderasi beragama. Dalam hal ini tentunya audiensinya juga ibu-ibu Kemenak, ibu-ibu yang di bawah lindungan di Kemenak. Karena persyaratannya itu minimal 30, maka kami punya ide untuk mengikut sertakan ibu-ibu yang tidak menggunakan APBN, ya Pak ya. Ibu-ibu yang menggunakan APBN tentunya guru sertifikasi. Tentunya ibu saja, bukan bapak, karena Dharma wanita, bukan Dharma lelaki. Jadi saya mohon, barangkali ada yang belum saya hubungi dan belum saya sebut. Di antaranya ini yang saya baru dengan apa ya, seliurannya dulu ini. Siapa itu? Bu, halo Ibu. Nah, hadir ya Bu ya, Insya Allah. Jadi yang akan menyampaikan nanti Bu Khaironi. Bu Khaironi itu Ibu Kepala Kemenak terkait dengan moderasi beragama. Ya, karena memang tuntutan zaman, maka agama pun harus dimoderasi. Maksudnya bukan agamanya yang dimoderasi, tapi bagaimana menyikapinya, modernisasi yang ada. Insya Allah nanti Dharma Wanita Kabupaten beserta timnya itu akan datang ke Kecamatan Pragan. Saya dan Kepala KUA selaku penanggung jawab minta tolong kepada ibu-ibu, bapak-bapak nanti ya kalau ada dharma lelaki untuk berpartisipasi dalam hal ini, menghadiri yang pun datang. Kalau urusan pengukuhan, ibu-ibu nggak akan dilibatkan dalam kepengurusan, tidak akan. Ya pun datang kocok di kaki akan, itu aja. Itu saja yang menjadi unek-unek saya sebelum hadir ke forum ini. Insya Allah Bapak Kamil punya agenda lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Zulfi selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Zikir, yang saya hormati teman saya Bapak Pengawas Bapak Hodin selaku pengawas senior di Kecamatan Pragan, dan juga hampir meninggalkan kita, kan dalam artian Bapak Hodin sudah
hampir pernah melaksanakan tugas sebagai pengawas di NARI Kecamatan Peragaan. Oleh sebab itu nanti kepada teman-teman mari mengingatkan ketika beliau nanti sudah pernah untuk diadakan sebuah pertemuan khusus karena beliau memang benar-benar lama di Kecamatan Peragaan. Terserah Bapak Ibu. Dan ini saya hormati Ketua KKM serta Ketua KKRA Kecamatan Peragaan serta teman-teman Kepala RA dan Kepala RI yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita tetap diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di mushola berzikir dalam keadaan sehat. Dan yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak banyak dari saya, hanya sekedar tambahan. Memang betul apa yang disampaikan oleh Bapak Hodi tadi terkait dengan pertemuan Dharma Wanita. Jadi Pak Hodi memperjelas bahwa Dharma Wanita ini akan disambut oleh Ibu Kementerian Agama, Ibu Kepala Kemenag. Jadi agar mereka tidak kecewa dengan adanya pegawai baik ASN ataupun ASN yang ada di Kecamatan Peragaan, maka dengan jumlah yang diharapkan itu adalah 30 peserta baik non ASN yang sertifikasi ataupun yang ASN. Mungkin itu saja. Terus yang kedua, terus terang saja yang kedua, saya sangat bersyukur dengan adanya pertemuan hari ini yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu Fitri telah mendatangkan ibu-ibu kepala RA. Insya Allah kalau tidak keliru ini hampir 70% kedatangannya. Mungkin Bu Fitri punya strategi yang berbeda dengan ibu-ibu kepala yang lain. Soalnya kemarin yang saya lihat itu kalau ibu-ibu itu hanya 5, 6, tapi sekarang alhamdulillah sudah melebihi dari bapak-bapak. Terima kasih atas tempatnya Bu Fitri telah memberi kesempatan kepada KKRA dan KKRI untuk menempatkan atau tempat rapat di tempat ini, yang mana biasanya kalau teman-teman itu ada pertemuan biasanya sulit untuk menjadi tuan rumah. Tapi alhamdulillah Bu Fitri dengan senang hati, kemarin saya lihat juga di WA itu dengan berbagai macam usulan dan sebagainya, alhamdulillah ditanggapi oleh Bu Fitri sehingga suasana lebih hidup begitu. Terus yang ketiga, saya minta kepada KKRA dan KKMI, apabila ada kegiatan seperti ini kesempatan sebenarnya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman, baik itu tentang pengalaman tentang pembelajaran atau pengalaman tentang pelatihan-pelatihan yang lain, itu perlu kita ajukan untuk memberikan atau bagi-bagi ilmu. Sudah banyak di Kecamatan Peragaan ini yang ikut tentang diklat kependidikan atau tentang strategi pembelajaran atau cara mengajari anak di usia dini dan sebagainya. Ini kita perlu beri kesempatan untuk memberikan atau membagikan ilmu-ilmunya yang didapat. Jadi akan-akan dalam pertemuan ini ada hasilnya gitu. Ini kan sebenarnya pertemuan rutin. Jadi kalau pertemuan rutin itu sudah tahu kapan pelaksanaannya, hari keberapa atau minggu keberapa,
itu sudah tahu. Jadi mungkin sudah tinggal 2 minggu kita itu rencanakan apa ya, selain evaluasi terus yang keempat tentang IKM. Ini kembali lagi IKM ini memang pada tahun ini Bapak Kasih Penma itu kemarin memang simpang siur. Bapak Kasih Penma itu wajib tahun ini melaksanakan IKM baik RA ataupun MI. Kalau RA itu kelas 0 besar ya. Terus kalau MI itu kelas 1 dan kelas 4. Tapi ketika berjalan hampir 2 bulan dari tahun ajaran baru, ini ada perubahan lagi, ada keluh kesah lembaga. Pak, saya tidak pernah ikut pertemuan tentang IKM. Pak, saya di sekolah atau di madrasah tidak ada sosialisasi tentang IKM. Bagaimana bisa melaksanakan? Nah, ini akhirnya sampai ke kabupaten. Ini siapa yang mewajibkan? Akhirnya orang Penma dan pegawai Penma dan pengawas akhirnya saling saling adu argumen. Padahal yang mewajibkan itu adalah Kasih Penma itu yang didapat dari kantor wilayah. Jadi tahun ini itu wajib melaksanakan IKM. Tapi nyatanya banyak sekali masih lembaga yang ikut sosialisasi. Belum tahu cara membuat jadwal dan lain sebagainya. Terus terang kami memang greget ya untuk melakukan sosialisasi dan biblat. Kemarin saya diam-diam bukan apa, takut saya ketinggalan. Saya mengadakan biblat sosialisasi dan biblat di binaan KKM saya sendiri sama Kemendagri. Jadi kalau memang nanti lembaga yang lain ingin segera ikut sosialisasi, kita rembuk dengan KKM inti. Jadi saya kalau mau mengumpulkan semua KKM yang nanti di Kecamatan Peragaan itu sepertinya saya melangkahi teman-teman pengawas yang lain. Jadi saya akhirnya mengambil jalan terlebih dahulu untuk memperkenalkan tentang IKM. Apa itu IKM? Kemarin alhamdulillah sudah 2 hari kita belajar tentang IKM di binaan saya sendiri. Jadi untuk selanjutnya saya minta tolong baik ketua KKRA dan ketua KKM inti itu segera direncanakan, diprogramkan. Memang seharusnya program KKM sama KKRA itu harus selaras dengan program pengawas biar sama. Saya Bapak dan Ibu terus terang kemarin saya share dibaca dengan Bapak dan Ibu atau tidak saya kurang paham, tapi cuma ada yang dilihat, saya cek informasi itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu ketua KKRA sama KKM baca itu, jadi bisa menyelesaikan program kita. Bulan Januari itu mengadakan tentang apa, bulan Februari adakan tentang apa, itu ada sudah di kita. Cuma kita mau melaksanakan langsung turun ke lembaga pun. Nah, Bapak pengawasnya kok mau pertemuan loh, jadi saya sebarkan dulu program kita. Program kita itu sama dengan Penma. Jadi saya sebagai pengawas dan teman-teman itu membantu Penma untuk mensosialisasikan, untuk mensukseskan semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Penma. Tapi kita itu sorona Bapak dan Ibu. Jadi Penma punya program IKM. Jadi kita itu harus turun ke lapangan. Apabila kita sudah tahu tentang ini, cara membuat TP, ADP, terus modul ajar, apa sudah tahu apa belum? Buat jadwal sudah tahu apa belum? Itu perlu ditanyakan. Kalau tahu-tahu IKM wajib, pokoknya kalau tidak melaksanakan IKM, bos dan domi gak cair, bingung mereka. Jadi saya tidak mau seperti itu. Terus terang saya ke Pak Budi dan teman-teman pengawas yang lain juga tidak mau. Sebelum kita melaksanakan sosialisasi dulu secara garis besarnya. Menurut siapa ini kita melaksanakan IKM? Ternyata menurut Menteri Agama. Ada peraturannya itu PNA.
nomor 347. Jadi itu beban sekarang. Untuk tahun 2003 ke belakang terserang kita akan melaksanakan implementasi kurikulum merdeka tahun depan. Makanya sekarang perlu kita siapkan sematang mungkin. Itu mungkin yang terakhir. Dan yang paling akhir terus terang, Bapak Kiai Ketua Yayasan Al-Zikir, saya dulu pernah mendengarkan lagu-lagu beliau dari lagu-lagu religi. Tapi cuma sekarang saya lupa keduanya. Kemarin waktu saya SMP tahun 93, memang saya pakai sepeda pancap dari Entas itu, sekolah di SMP Peragaan. Tahu-tahu ada rekaman dari Kiai Tirmizi, itu lagu-lagu religi, sampai saya sempat karaokean itu dulu pada masa dulu tahun 90-an. Lupa kasetnya ada saya sempat beli kasetnya itu. Makanya saya tadi bilang ke Ahmadi putra ke Jamal yang terlebih tinggi tentulah wanita Aisyah kan pada waktu SMP. Jadi naik sepeda pancap, terus tahu-tahu mampir ke pasar Tuan beli kaset aja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari penyampaian sambutan Pak Odi dengan saya bisa kita laksanakan kapan kita rencanakan bersama-sama agar PRA dan MD Kecamatan Peragaan ini tidak ketinggalan tentang pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Jangan sampai kalah dengan kepulauan. Kepulauan saya akan mendatangkan pemateri dari daratan. Jadi yang daratan jangan kalah dengan yang kepulauan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Kamil, dan apa yang keduanya sampaikan hendaknya kita bisa memahami dan implementasikan di lapangan seperti itu. Ini sebelum lanjut ke agenda terkait evaluasi Agustusan dan lain-lain, apa perlu mungkin kejayasan di waktu untuk penampilan yang mau salaman orang yang ya baik. Dipersilakan idenya kinang-kinang saya sendiri mau kepencong mas tonton kasih sih. Baik, agenda pertama ini karena untuk masalah tadi ada yang tanya-tanya masih masalah kesetaraan. Sudah jelas saya di grup gitu ya. Mengenai itu, dan mungkin operator yang lebih banyak tahu. Yang pertama evaluasi kegiatan Agustusan, terutama lomba-lomba baik RA maupun MI. Ini yang RA mohon laporan bagaimana terkait dengan kegiatan, anggaran dan hasil yang dicapai. Ya. Gimana? Silakan Covid menyampaikan siapa ini? Tanggung jawabnya. Disampaikan ke mana? Karena kita RA adalah gabungan dari KB TKRH, makanya semua keuangan laporannya sama. Oh gitu ya. Beda dengan ini berarti. Beda. Jadi kan terpisah. Baik, alhamdulillah kami sudah besar sukses gitu ya lombanya. Ya. Oke. Untuk MI
pelaksanaan sukses tapi pendanaan kurang sukses. Ya, karena hanya 50.000 ya. Panitia kemudian mereka betok beli kaos. Kaos. Jadi untuk MI itu minus sekitar 1.800.000. Ya, tapi MI punya kas. Jadi punya kas. Ya, jadi minus itu pun tidak terlalu berpengaruh efek. Kemudian yang sumbangan yang 50.000 ini yang bayar dari 54 dari 65 MI hanya 40 juta. Apa yang juta? Ya, itu. Oke, terima kasih. Terima kasih dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ya, lomba yang kurang lancar itu gerak jalan. Gerak jalan karena pada saat technical meeting terjadi pengkhianatan. Iya, sama sih. Bahasa demokrat pengkhianatan. Jadi asalnya penilaian itu tertulis KMISD menjadi terpadu sehingga menimbulkan dan mengurangi tingkat partisipasi dengan aliran bebas sehingga akarimia borong ya. Akarimia borong juara dadakan mas putra putri sehingga al-Muslimin dan akarimia banyak juga ya. Termasuk Karpawai ini MI yang dari alami Tegal. Mana lagi selain alami Tegal mana yang ini? Ya, karena kita memang doseran bukan tidak NKRI, tapi lebih semangat kan hak kita gitu. Ketua tinggi, mon 17an event dinas, itu kurang pokok betul. Mon hak kemenang, ya. Jadi pakai macet sampai tentang duduk masuk jadi kita fokus di kegiatan Kema Santri sama bulan Oktober dan Desember itu hak menang. Jadi ini yang mari kita lebih kompak di tahun kemarin seperti itu. Sebelum post ada back satu back kedua back kedua kemudian ini ya teman-teman pertama kepala maju mundurnya mundar mandirnya sebuah lembaga pendidikan ataupun MI lebih banyak di tangan kepala itu ya. Jadi ini juga sudah pikiran itu dimaklumi. Makanya kepala ini harus ya banyak menggali, banyak menimba dan banyak ya menambah pengetahuan. Sekarang ini banyak situs-situs baik resmi ataupun tidak resmi yang menyediakan konten pengetahuan terkait dengan berbagai hal tentang pendidikan. Ya. Saya dikirimi oleh Pak Sotik, Pak ini Pak sebagai ikut ini pelatihan IKM khusus kepala IN pas apa itu ya, ikut ini ya. Itu ada di Pintar Kemenang. Tolong kepala-kepala RA melalui ini membuka situs Pintar Kemenang dan login. Karena hampir setiap minggu itu ada pelatihan baik Rangga Sakinah, ada juga yang Kemenang mengikuti pendidikan ya. Pintar Kemenang ya, Pintar Kemenang itu nanti login, upload foto dan lain-lain ya. Ini ya. Yang kedua itu si kurma. Nah ini wajib juga ini si kurma di muka ini ya. Kurikulum madrasah, kurma kurikulum madrasah, aplikasi kurikulum madrasah si kurma
sedikit terima. Jadi ya mau teman-teman kepala mau niat ya lembaganya mau maju, ayo jangan patah semangat ya. Kemudian kamu semua lagi orang mulai bulan ini kalau sampai itu udah kenapa anda jalan ini kan tapi guna menidakkan ke atas jika betul-betul betul-betul semangat terjadikan mungkin semangat pada terhadap arwah udah terus kalau memang mau lembaganya maju terus berubah ke hal yang lebih baik nikah. Jadi di aplikasi pintar itu sudah disediakan berbagai macam konten pelatihan yang bisa diikuti oleh teman-teman. Kayak pun kita ancah mun online lesok ketundu ya harus semangat. Waktu ada SPI nah tak bisa jadi menonton seperti itu menonton. Ya, mau terus setelah menonton ya harus mengadakan secara luring. Tidak ada tempat untuk karaoke. Jadi ini alhamdulillah kami di IKN 4 binaan kami sudah laksanakan ya IKN walaupun hanya masih sebatas MI. Untuk RA ini namanya datang, cuman saya berharap nanti kalau RA kami mengadakan mencari tutor atau mentor atau idealis suara yang memang dia itu guru RA, memang dia guru RA. Jadi mungkin pengawas yang tidak pengalaman di RA itu kurang gede, kurang apa ya? Jadi ada dua, ada pemilih, ada bidawati. ya, ada pemilih, ada wati. Sebenarnya dimulai ini. Kalau memang RA mau mengadakan, ayo. Ya, tapi memang harus per KKN. Kalau terlalu banyak peserta kurang efektif. Saya yakin seperti itu. Ya. Anda. Iya. Karena gini, kan kepala minggu ikut bukan cuma kepala saja, tanpa guru tidak apa. Kalau ini kan 3, guru kelas 1, guru kelas 4 kepala. Kalau ini 3 orang. Ya. Kepala dan guru yang bisa menyampaikan, menuntaskan kepada bawahan. Oh gitu. Siap. Betul. Waktu rapat nanti dengan guru kepala bisa langsung mentransfer seperti itu ya. Johari masuk Pak Johari. Iya. Masuk Pak Johari ya. Masuk Pak Johari. Silakan moderator. Habib. Sedikit orang intinya di kurikulum apapun yang diberlakukan itu lebih banyak menuntut kreativitas dan inovasi seorang guru di kepala. Bagi guru mau berkesemuan yang mindset gurunya kumpul pada lembaga pada si ajar ini jika guru saja kun ada guru mau pelaksanaannya kumpul dan nikah. Jadi kayak yang perlu diubah. Mindset. Jadi penting kan. Di kula pernah menyampaikan ke acara ini beberapa mungkin perlu tahu lagi pernah studi numerasi ke Minanggungan maju gula yang bali ke hari ini negara Catrawi ada Catrawi ke Minanggungan maju. Ini kan tekan-tekan wah hebat ini. Nah hasilnya apa?
Sekali operasi pun mungkin pada tak diterapkannya. Ya pun dapat makan sana, pun makan nyaman. Oh, mau terus enak makan. Ya. Jadi ini. Ya. Seperti ini kan contoh. Jika kebetulan RA dan MI Al-Ghazali sudah menerapkan good morning student, menyambut siswa di pintu sekolah, di pintu madrasah RA setiap pagi kisah limpin semua baca doa dulu, izin kedua selamatnya rapi tidak, baru mulai masuk. Tore nikah dimulai di RA yang lain, di MI yang lain. Artinya guru wajib datang lebih awal ketimbang siswa. Ini kan di Pinanggungan ini karena di PNS semua guru mas habiter menyambut siswa laki ini menipun sektor kedua kalau yang besar kan pun seorang kedua kaum laki kaum bini sendiri selamat saya tahu kalau ustazah sedangkan tak ustaz menikah. Jadi omah mana orang berobat lain apa untuk kemana guru di guru di biru anda nikah ini hari minggu turun ya mungkin nah ini ketua yang berubah dimulai bisa tak bisa orang tak bisa boman tonton seorang kandidat tak bisa nah kan tak bisa dicobakan dan kita tak bisa harus tidak dicoba. Aku hama kasar. Ini aman saya paham saya korban. Penyeman kita betul gerbang. Tapi kita dorong aja, punya pengaruhnya. Mari nyambut langsung ke depan di timur, pas kanan, pas jadinya. Pada mereka mengadakan sarapan di mana untuk guru yang menyambut sarapan yang datang. Jadi karena tidak ada. Jika hal-hal yang patut dicoba demi perbaikan masyarakat kita, ini ketua terutama yang potensial. Jika hal-hal yang perlu diterapkan oleh jangan kekebalan, ada baiknya menyanyikan studi operasi KRA ketika masih bagus yang maju untuk penilaian kembali lebih karena mereka pendidikan itu lebih berpusat kepada pembentukan karakter dan attitude. Ilmu ni kawan ilmu mereka pun bertebaran di Google, di internet bertebaran. Hampir semua itu, tidak hampir semua itu. Tapi pembentukan karakter, akhlak dan lain-lain ini kita kita fokus. Contoh makanya di IKM ada yang kolaborasi. Kolaborasi ini kerjasama antara guru ataupun siswa. Mau terlebih lama menikah ini maka nikah ilmu harus dibagi. Ngajar pastor kelas 2 nikah kuna kontok sering musyawarah. Pastornya ajaran apa, kelas 2 ajaran apa, guru kelas 2 musyawarah. Nah, nikah memakai IKM kan nikah. Selamat datang. Ini ya tanpa kemah tuh kemah santri tidak kalau ke sana. Jadi teman-teman ya apa yang soal komentar tadi saya sebelum kemah itu nanti lagi. Jauh. Mas. Info-info terkait apa aja? Bos kebagai dari apa itu udah paham. Jadi ini hal-hal yang kita musyawarahkan mungkin dari teman-teman
evaluasi lomba keputusan sudah, info tentang kesetaraan, ya, dan rencana mungkin rencana kerja. Oh iya, Bu Fit, sambut Bu In, kepala ketua. Bu In kita mungkin perlu merencanakan rencana kerja setahun kita dapat untuk RA. MI kan jadi lagi kemas menteri, hal seragam mana. Ini masih ketemu berapa nanti? Dikalikan 3 sehingga nanti dari iurannya dapat. Jadi nanti kira-kira program prioritas untuk RA kan apa? Jadi untuk tahun pelajaran 2023-2024 kita bisa dimusyawarahkan dengan RA saya ini RA sana aja. Mungkin dari ketua KM Kenatum ada yang mau sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati jajaran pengasuh Lembaga Pendidikan Al-Zikir, yang kami hormati Bapak Pengawas RA Madrasah Kecamatan Peragaan, yang kami hormati segenap pengurus KKMMI, KKRA, Kakak Indra Sekecamatan Peragaan, Kepala Madrasah LA dan NMI atau yang mewakili, yang kami banggakan. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan menjelang siang ini kita bisa bersilaturahim di tempat ini. Walaupun mohon maaf kami agak telat, seperti telat, boleh jangan dengan karena memang ada kegiatan nakes tidak bisa izin sekali itu nyawa semua orang saya sebut tersebut. Semoga walaupun dalam kondisi agak panas kayak ini kita tetap menjaga kekompakan dan kesabaran bersama. Secara singkat mungkin sudah banyak disampaikan mulai tadi, baik dari harapan atau bahkan pembinaan dari pengawas dan juga dari Kementerian dan lainnya. Saya cuma mau mengingatkan tentang masalah kemarin memang mungkin evaluasi dari lomba sudah tadi ya Gus Besar. Tadi malam saya sebetulnya agak kecewa karena MI itu banyak yang tidak datang, sehingga kita datang, sehingga sepihak semua kita punya sekalian MI ternyata kita tidak datang, entah kenapa orang menunjukkan. Nomor 2, masalah kemarin yang sempat viral tentang masalah gerak jalan
Kak Lisa alhamdulillah walaupun masih ada menyisihkan kekecewaan dari kami, tapi ini merupakan langkah besar kita ke depannya bagaimana kita bisa berkontribusi secara penuh pada pelaksanaan HUT di khususnya di Kecamatan Peragan ini ke depannya. Bagaimananya kita tunggu timenya atau waktunya nanti di tahun berikutnya. Kemudian yang perlu diingatkan tadi pengawas juga absen, semua binaan dari 5 pengawas mohon secepatnya S29A dan 29E ya, terutama yang sudah sembuh ini ditunggu sampai tanggal 4 kata beliau, diserahkan pada pengawas masing-masing. Kalau memang dikoordinir silakan kepada koordinator masing-masing. S29A dan S29E bagi guru yang sudah dinyatakan layak mohon dicek kembali di layanan simpatikanya. Kemudian yang viral sekarang ini adalah, ini mohon maaf, bagi guru yang akan mendaftar MASIK ya, baik RA, MI sampai kepada MA. Diketahui bersama MI Kabupaten Sumeneb 99% itu tidak ada yang MASIK. Kalau MTS dan MA itu masih lumayan di atas 60, bahkan bisa 70. RA itu bisa mencapai 60% yang sudah MASIK. Oleh sebab itu kami mengharapkan sebelum tanggal 10 peragaan itu sudah selesai semua masuk untuk mendaftar. Jadi tanggal 10 September kalau bisa tanggal 5 bonus tarik, tanggal 5 bonus tarik saja. Dan mohon kepada teman-teman segera mengisi Google Form yang sudah di-share oleh kami di grup itu, masuk kepada kami, dan juga print out-nya nanti kalau kalian itu menyampaikan berkas atau menyerahkan berkas ke Pemda itu rekap print out-nya itu harus dibawa. Jadi harus dibawa rekap per lembaga, bukan per siswa, per lembaga. Jadi sekali lagi kalau bisa, tapi ini bukan deadline karena deadline dari pusat di tanggal 22, kalau bisa khusus di peragaan sebelum tanggal 10 September itu sudah selesai semua mendaftar. Kalau bisa sebelumnya, kalau bisa, karena verifikasi itu sebelum tanggal 10 itu sudah harus masuk ke Pemda. Tanggal 15 itu waktunya timnya Pemda verifikator kabupaten untuk memverifikasi dari lebih 3.000-an guru di kecamatan di Kabupaten Sumeneb, baik kecamatan daratan maupun kecamatan kelautan, kelautan, kepulauan, sekali toh hampir 3.000 dari semua jenjang. Itu yang saya tahu, insya Allah akan menggunakan waktu 1 minggu untuk memverifikasi. Setelah itu sekitar tanggal 15, sekitar tanggal 2, enggak sampai 1 minggu ya, 5 hari, tanggal 20 itu nanti Kanwil yang akan memverifikasi. Tanggal akhir bulan insya Allah sudah ketemu siapa yang lulus maupun yang tidak untuk MASIK ini. Dan kalau beruntung lulus insya Allah per Januari 2024 sudah berbayar sesuai dengan golongan masing-masing. Masalah SK itu sudah diberi baik, jadi ada macam dia bagi diri Pemda. Kalian itu SK pertama aslinya siap dulu. Ini sesuai dengan TMT. Karena banyak di anak nih, ternyata akan cerita TMT sih dengan anu bersedek aguan tak sami. Gitu. Tak sami. Ngalah sih apa? Ngalah sih. Iya, di matematika memang tidak sama. Ada yang tidak sama. TMT-nya ada nanti Jawari yang akan menjelaskan masalah ini. Ya, ada yang tidak sama.
Ada TMT itu yang ada di riwayat pengajar itu, ada yang tanggal 17, ada yang kalau di pengajuan, kalau ada pengajuan apa itu untuk perubahan itu tanggal 3 ada Juni, itu tidak sama. Jadi nanti mengambil yang mana nanti Johari yang menjelaskan. Yang jelas SK itu CABG itu dengan upload pon tinggal pakailah mutadab mutelang itu kan garing. Kalau sudah satunya saja pun tidak apa-apa SK-nya. Yang penting jangan lebih ke cek nambahin cek mengurangi boleh nambahin kalau beli saus itu. Selanjutnya juga teman-teman, masalah bos dan BOP nikah insya Allah bulan Maret, insya Allah. Ini insya Allah. Karena kemarin kami ke Benma katanya itu yang sudah masuk di sebenarnya nikah cuma 300 lembaga. Nepapin satu orang ini. Pengaturan Pak Abul kan itu pas sekali itu kan ada bentuk 1, 2 dan 3 maklen tak kejutan selain yang masuk pada hari pertama itu Kabupaten Sumeneb itu cuma 300 lembaga. Apakah itu MP-nya saja atau bagaimana kami kurang tahu. Jadi insya Allah bulan September ini akan dicairkan apa MI ada, apa RA atau beberapa kurang oning. Tapi yang jelas kalau sudah bisa nyita itu ya, itu sudah siap-siap untuk dicairkan. Terakhir masalah program kerja saya tenggurujuk setujunan dengan kementerian RA Tigra itu membuat program setahun dan berapa itu apa saja programnya, kemudian mana apa akan dikerjakan. Kami harapkan nanti itu RA dan Tigra bisa mandiri. Ini bisa mandiri. Mandiri artinya bukan berarti kita tidak bisa berkomunikasi bersama. Pada pertama TV masuk MI sekali itu. Atau kami diundang, pengurus KKM diundang. Nanti kalau ada IGRA, KKM juga KKM MI kami akan mengundang KKNA atau IGRA. Jadi tetap aman. Jadi kami mau ke depannya RA itu bisa mandiri, menyesuaikan pertemuan seperti KM, bisa silaturahim ke lembaga-lembaga masing-masing yang ada di Kecamatan Peragan ini. Demikian teman-teman, nanti bisa berkembang apa yang jadi usulan dan sebagainya. Terima kasih, sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah terkait dengan untuk IGRA belangko ijazah, tolong dipahami ya, dibuin RA ijazah itu. Kenapa ketika nanti penghimpunan nomor dibuka biar lembaga tidak kebingungan gitu ya, Pak ingin saya broker berapa ini. Yang kedua adalah terkait cut off BOP bos itu sudah ada di portal EMIS masing-masing. Yang dimaksud dengan cut off itu adalah pengambilan data peserta didik yang aktif masuk rombel. Tekmun benemorek tanpa rombel ada belajar yang kerap itu tidak akan dapat BOP atau bos ya. Jadi siswanya itu harus ada di dalam kelas. Pahami?
uangnya itu ada di emis, ada di bagian menu pos, itu sudah jelas. Nanti akan dibuka pertanggal 20, tanggal berapa lupa saya. Mungkin sudah ada yang tahu, silakan dicek di portal emisnya. Nah, yang ketiga adalah untuk kehati-hatian kita ke depan. Kehati-hatian kita ke depan, Kemendikbud sudah meluncurkan kebijakan bahwa yang boleh mendapatkan dana BOS adalah siswa aktif dan tidak ada di residu. Di verbal PD itu tidak ada merah. Jadi verbal PD-nya hijau 100%. Kalau masih ada yang merah, maka yang merah itu tidak akan dimasukkan dalam perolehan dana BOS atau BOP. Itu Kemendikbud, ya. Saya tegaskan kembali, hanya sekedar memberitahukan, takut Kemenang juga mengisyaratkan seperti itu untuk tahun-tahun berikutnya. Namun yang untuk 2024 masih berpatokan siswa aktif ada di dalam rombel ini. Ya. Tapi kalau Kemendikbud, siswa aktif ada di dalam rombel dan tidak ada residu. Kalau masih ada residu, maka peserta didiknya 100 yang ada di rombel, tapi residunya 10, maka yang 10 tidak dapat BOS atau BOP. Itu ya. Jadi mari kita ke depan perbaiki data untuk memudahkan kita saja. Yang berikutnya adalah tentang apa boleh ini Fatim? Minggu juga. Untuk cut off emisnya itu tetap Desember, ya. Cut off emis secara keseluruhan itu tetap Desember. Tetapi cut off pengambilan data untuk BOP dan BOS itu mulai bulan ini, tapi tanggalnya saya lupa. Ada yang ingat? Tanggal 22. Tanggal 22 September itu akan dibuka sampai sampai 22. Oke. Sampai 22 September itu yang akan pengambilan datanya. Oke, muka kan nembani. Ucap tak lupa aja berarti. Berikutnya Itu tanggal malas-malas mundur lagi. Tidak grup. Yang berikutnya terkait dengan permintaan data, baik itu invasi maupun data peserta didik yang sudah kami share di grup. Untuk data invasi itu fungsinya adalah bukan untuk apa-apa, ya, karena dari Penma sudah jelas, mau individu mau kolektif monggo. Kalau mau kolektif silakan isi Google Form. Fungsinya apa? Mempermudah kami jika suatu saat ketika SK sudah diterbitkan takut minta data kembali. Itu yang kami khawatirkan, karena tidak mungkin ketika kami minta kembali data boleh. Itulah yang terbiasa. Jadi kami memang mempersiapkan diri ketika ada permintaan data, ketika SK sudah turun di portal Simpatika dan Penma itu minta data kembali rekapnya untuk mencetak, gitu ya. Saya tidak mau minta ke bawah lagi, gitu. Kita sudah KKM LI dan KKM RA sudah punya datanya, jadi kita tinggal kirim, gitu. Karena ketika diminta data boleh, tapi ini minta, gitu ya. Terus yang data siswa itu hanya jumlah, karena kemarin juga kami kebingungan dengan BUIN, ya. Ketika permintaan data belangko disuruh bawa data dari bawah, kita tidak sempat rekap dari
surat pernyataan maupun DNT. Jadi persiapan kami adalah ya sekarang ini gitu. Jadi mohon kerjasamanya untuk mengirim data itu hanya yang diminta jumlah ya, tidak membutuhkan data by name by address. Berikutnya adalah RA peragaan, ada yang belum akreditasi banyak. Yang berakhir 2018 mohon mengisi Google Form ya untuk perpanjangan. Yang 2018 sudah mati, akreditasinya sudah dead ya, maka silakan mengisi Google Form yang sudah disiapkan oleh Ban PAUD itu untuk proses perpanjangan. Yang muntah ICN yang masuk list untuk divisitasi. ICN dan ICN Sispena pasti divisitasi itu sudah, kalau tidak mengisi Google Form gitu ya. Ada pertanyaan, operator saya sudah lapor ke kecamatan, ada 2 siswa terkenal belum punya NISN mutasi. Harap ditanggapi. Terus ada lagi ya, ada guru mau mutasi sudah keluar NRB lulusan 2022 B3 berarti 2023 itu segera diproses juga. Kalau memang dari RA ke MI mapelnya bukan RA tapi ngajarnya di RA, maka segera mutasi ya. Kenapa? Karena verbal invasif itu nanti memunculkan nama satuan pendidikan, dia tidak muncul nama RA-nya, iman gitu ya. Jadi segera diproses. Untuk yang diberi, saya diingui saya pada itu. Nanti saya komunikasikan dengan Pak Janal atau Pak Eko ketika terkait dengan NISN, karena beliau yang punya akses gitu ya. Padahal nama ibunya beda ya, tapi ibunya yang sama dengan nicknya. Enggak, bukan itu, datanya sama. Nah ini kalau berbasis data dukcapil seperti ini, nicknya sama karena berbasis data tanggal lahir, karena tanggalnya sama, ibunya beda dan bapaknya, namanya sama persis 100%. Iya benar lagi. Mana sudah? Mungkin itu saja ya. Nanti kalau ada yang belum dipahami nanti pada sesi berikutnya kami kembalikan ke Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman. Ini untuk piagam lomba ya, yang tadi malam tidak hadir atau hadir kebetulan tidak ambil piagamnya, saya baca langsung maju. MI Alif Pohon Pekamban, Miftahul Falak Bagandaya, Miftahul Falak Bagandaya Mabunda, Pusi Putra Pusi Putri, MI Aramajatum, An Raja 1 Abdullah,
Alami Tegal. Alami Tegal. Bintang mana boleh? Oh itu boleh. Berborong. Anak kedua. Nak putri dia apa? Balik ke kalang. Nomor Nasrar. 1B. 1B. Ada 1B. Benar. Minta muda dalam rank. 1B boleh. Darul Ulum. Darul Ulum. Buka. Ada satu boleh. Ada satu. Untuk Alami Tegal. Alami itu apa? Kedahan di waktu itu Tegal. Alami 1B. 1B boleh. 1B mana? Boleh. Dah belum boleh. Tujuh rabai. Dah belum. 1A. Takdir. Alami Tegal boleh. Alami Tegal boleh. Nurul Anwar Ridwan. Berbuarin. Ada orang luar. Ini trofinya ini juara 3 lomba nasyid Islam putra. Juara 3 lomba takdir Quran putra. Ada. Baca puisi juara 1 putri. Ayo baca puisi. Satu saya langsung nih. Puisi juara 1 putri Nailatul Rahmah Islamiyah Al-Mukri. Berlian yang 3. Juara 3 Tartil Putra. Tartil Putra juara 3 Muhammad Ilzam Mubarak Miftahul Ulum Main Manas. Nasyid Islami Putra juara 3 Nasyid Islami Putra. Hadid Firdausi Darul Ulum. Digabung. Mari kamu nakimu tayo dua komentasi. Ayo. Mari. Komentasi. Mana piagamnya? Ayo hati. Satu, dua, tiga. Boleh ada. Demikian untuk pertemuan kakak lagi untuk hari ini. Dimohon kepada pengurus KKRA untuk menyusun rencana kerja dan rencana anggaran untuk KKRA 2023-2024. Kita nanti akan sampaikan di rapat berikutnya, termasuk langsung pas kalau BOP dan bos sudah cari dan sekembang apa semua. Nah, jangan lupa untuk agendakan rekreasi ya. Boleh. Coba melaksanakan. Studi operasi dan rekreasi. LA namun lambung seperti buang bermukur lah. Untuk BOP dan bos MPJ untuk RA tidak usah digandakan terlebih dahulu, takut sama dengan tahun kemarin ya. Skena asli. Terus untuk MI tetap
digandakan satu diserahkan ke KKN untuk dibawa ke kabupaten, gitu ya. Tapi untuk RA seperti tahun kemarin tidak tahu tahun sekarang, persiapkan saja aslinya dulu, ya, ketika diminta tidak terburu-buru, begitu ya. Nah, silakan kita akhiri dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Kiai Khalidi Al-Manan. Dipersilakan. Anda kemana? Terkait dengan data simpatika, Bapak Ibu, jika ada guru yang kakak baru, ya harap diupdate S12-nya. Kenapa? Faktor kemarin tidak dapat insentif ternyata hanya sepele. RT RW terbalik tak oleh. Nomor RT RW terbalik tak oleh. Setelah ditelusuri ternyata di kakaknya beda dengan yang ada di simpatika, gitu ya. Di kakak ada gelarnya, maka diupdate di simpatika namanya harus ada gelarnya juga, gitu ya. Ini temuan kita kemarin sudah terpecahkan kenapa banyak yang 2022 dapat sekarang tidak dapat. Sekarang kan Bank Mandiri sudah terkoneksi dengan Dukcapil, maka setiap update data yang dilakukan oleh masing-masing warga masyarakat di Dukcapil serahkan ke madrasah atau update sendiri di simpatikanya, gitu ya. Jadi kalau kemarin kawin kakaknya diupdate tidak diberitahukan kepada simpatikanya, tidak diupdate, maka itu percuma, pasti tidak dapat kembali, gitu ya. Siap. Oke, terima kasih. Semangat nikah berarti kakak mepet berarti tahun ini tahun terus untuk bulan depan komunikasi belum pernah menyelenggarakan. Senangga berdatang. Kamu nanti? Udah dibuka ya? Kamu dari udang, udang lah. Kamu menunggu